Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas berbagai rahmat nikmat yang kita terima. Alhamdulillah malam ini malam ketiga kalau kita ngambil puasa pada hari Sabtu. Ternyata ada yang ngambil pada hari Minggu kemarin. Atau ada malah yang hari Kamis. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan pada malam berbahagia ini. InsyaAllah kita terus diberi kesehatan sampai bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai tuntas 30 hari insyaAllah. Hadirin berbahagia, pada malam berbahagia ini saya ingin membaca satu ayat Al-Quran dalam surat Taubah, dua ayat, bukan satu, dua ayat 75 dan 76. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Sedang jamaah, ayat ini berbicara karakteristik orang munafik ketika dia berjanji kemudian tidak melaksanakan janjinya. Di ayat ini Allah menjelaskan ada di antara mereka yang ahadallah, berjanji kepada Allah. La in atana min fadlih, sekiranya Allah mau memberikan kepadanya karunia yang banyak. Lanasaddaqanna, sungguh kami akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, dan kami termasuk golongan-golongan orang yang saleh. Tapi nyatanya pada ayat berikutnya Allah mengatakan falamma atahum min fadlih, namun ketika Allah memberikan kepada mereka itu fadlih, kenikmatan, karunia yang banyak, harta yang banyak, rezeki yang banyak, bakhilu bihi, kemudian dia menjadi bakhil, menjadi kikir, menjadi pelit. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia berpaling dari perintah Allah, dia ingkar, dia menentang semua syariat Allah. Ini tipe karakteristik orang munafik. Sebelum berjanji akan memberikan semua yang dia miliki, begitu sesudah Allah berikan ternyata dia kemudian menjadi ingkar. Ayat ini asbabun nuzulnya itu kisah Sa'labah bin Hatib, sahabat Rasulullah yang pada awalnya itu sangat saleh, hampir tidak meninggalkan waktu-waktu berjamaah. Namun suatu ketika Rasulullah habis salat berjamaah, mengucapkan salam, melihat kepada para sahabat, ketika itu Sa'labah tergesa-gesa meninggalkan jamaah. Dan ini kemudian dipanggil oleh Rasulullah, menanyakan perihalnya kenapa tergesa-gesa seperti itu. Lalu Sa'labah menceritakan kondisinya. Ini sahabat yang sangat amat miskin, sehingga kain hanya satu di tubuhnya, istrinya di rumah tidak bisa salat karena tidak ada kain untuk menutup aurat. Jadi dia harus segera pulang supaya istrinya bisa salat. Kemiskinan yang luar biasa ini itu masih mengantarkan Sa'labah menjadi orang saleh. Namun pada saat itu Sa'labah memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya jadi orang kaya, supaya tidak susah lagi seperti ini. Tapi apa kata Rasulullah? Kamu hai Sa'labah jauh lebih baik miskin seperti ini bersyukur daripada kamu jadi orang kaya kemudian kamu kafir, kamu ingkar, kamu kufur. Namun Sa'labah tidak putus asa. Di hari-hari yang lain tetap terus
meminta Rasulullah untuk mendoakannya supaya dia diberikan karunia nikmat yang banyak, harta yang banyak. Dan berjanji pada Rasulullah, kalau nanti jadi orang kaya, dia akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Disinilah kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Sa'labah diberikan harta yang banyak. Dan Rasulullah menitipkan kepadanya, memberikan kepadanya sepasang hewan ternak kambing untuk dipelihara. Inilah modal awal Sa'labah kemudian menggarap, mengelola, memelihara 2 kambing ini. Kemudian hari ke hari bertambah banyak terus sampai pada saat kota Madinah penuh dengan kambingnya Sa'labah, sehingga tidak ada tempat lagi untuk digembala. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sa'labah? Memindahkan semua ternaknya ke lembah yang jauh di pinggiran kota Madinah, sehingga dia tidak sempat lagi salat rutin berjamaah bersama Rasulullah. Ini awal kesibukan Sa'labah, kemudian meninggalkan kesalehannya. Sampai suatu saat turun ayat tentang perintah membayar zakat. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk memungut zakat dari para orang-orang kaya di Madinah, termasuk dari Sa'labah. Ketika utusan Rasulullah datang ke Sa'labah, menyampaikan informasi ini kepada Sa'labah, dan Sa'labah bukan mengiyakan, tapi kemudian membantahnya, mengatakan ini bukan zakat, tapi ini upeti, ini pajak yang dipungut, saya tidak akan memberikannya. Hal ini disampaikan oleh utusan Rasulullah kepada Rasulullah. Sa'labah tidak mau membayar zakatnya. Kemudian turunlah ayat ini, menegur Sa'labah. Sidang yang maha berbahagia. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini bulan Ramadan. Kesempatan kita untuk berbuat amal sebanyak mungkin. Tidak terbatas kepada kebiasaan kita Ramadan hanya membaca Quran. Betul, membaca Quran itu bagus. Dan itu amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Tetapi ada yang lain juga yang perlu kita perbanyak, yaitu membagi sesama. Ketika Allah sudah titipkan harta kepada kita, ada kewajiban kepada kita untuk berbagi sesama. Ramadan bulan latihan. Bagaimana kita melatih diri kita berempati kepada orang yang pada saat yang sama tidak mampu. Rugi bagi kita melaksanakan ibadah puasa. Di siang hari kita berlapar-lapar berdahaga. Kemudian tidak timbul rasa empati pada kita bahwa ada orang yang merasakan hal yang sama, itu berhari-hari sepanjang tahun. Laparnya. Kita hanya sebulan bulan Ramadan, hanya siang hari malam kekenyangan. Bisa enggak timbul rasa empati itu? Kemudian kita sedikit membagi harta kita pada sesama. Sayangnya banyak di antara kaum muslimin kemudian tidak ada rasa solidaritas ini kepada sesama yang tidak mampu. Masih ada orang yang mengaku orang Islam, orang Muslim, senang melihat orang lain susah. Tidak sebaliknya. Juga ada orang yang susah melihat orang yang senang. Ini kalau ada orang tipe seperti ini tanda-tanda orang-orang yang gagal dengan Ramadannya, gagal puasanya, gagal salatnya. Karena ibadah yang dia lakukan tidak mampu membentuk dirinya menjadi karakter lebih bagus. Sidang yang maha berbahagia. Rasulullah SAW sangat memberikan perhatian serius tentang persoalan membagi sesama. Banyak riwayat hadis menjelaskan tentang itu. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan berbagai ini ada satu kisah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali menceritakan sebuah riwayat tentang dialog antara Nabi Musa dengan Allah SWT. Di dalam dialog itu, Nabi Musa mempertanyakan kepada Allah SWT,
Ya Allah, mana di antara amal ibadahku yang engkau perintahkan, yang sudah aku laksanakan, yang menyebabkan engkau senang dengan ibadahku itu? Apakah salatku, ya Allah? Jawab Allah, bukan. Salatmu untuk dirimu. Dengan kamu melakukan salat, kamu akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu Nabi Musa menanyakan kembali kepada Allah, ya Allah, apakah zikirku? Allah pun menjawab, zikirmu untuk dirimu. Dengan kamu berzikir, hatimu menjadi tenang. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, kalau begitu apakah puasaku? Allah pun menjawab, puasamu untuk dirimu. Dengan berpuasa, kamu mampu menahan nafsumu. Lalu kata Nabi Musa, yang mana ibadahku yang membuat hatimu senang? Membuat dirimu senang, ya Allah? Allah menjawab, zakatmu, sedekahmu, itu yang membuat aku senang. Karena ketika kamu membagi, bersedekah kepada orang tidak mampu, menyenangkan hati orang susah, aku hadir bersamamu. Tidaknya berbahagia. Singkatnya ingin saya sampaikan bersama berbahagia ini, Ramadan melatih kita bagaimana empati kepada sesama. Harta yang Allah titip sedikit, itu kesempatan kita berbaik, apalagi bulan Ramadan. Jangan menunggu kaya kita baru kemudian berbagi. Balik rumusnya, kalau ingin kaya berbagi. Bukan nunggu kaya baru berbagi, itu akal tak labah. Habis itu menjadi pelit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berbahagia pada kesempatan berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri juga bagi jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الصلاة التراويح رحمكم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم